Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan sebuah dunia di mana setiap transaksi keuangan tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga membawa berkah dan ketenangan batin. Pertanyaan besarnya, mungkinkah itu? Bersama saya Rizky Nanda Putri dan rekan-rekan saya Rizky Rahayu serta Ribi Setirah Putri Saidani, kami akan membahas mengenai konsep lembaga keuangan syariah. Kami percaya keuangan yang berkah adalah kunci hidup yang lebih tenang dan bahagia. Untuk itu, mari kita mulai dengan materi pertama, yaitu mengenai konsep dasar sistem keuangan syariah. Untuk itu, mari kita mulai dengan materi pertama, yaitu mengenai konsep dasar sistem keuangan syariah. Konsep sistem keuangan syariah adalah sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, dengan tujuan utama menciptakan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan ekonomi. Prinsip utamanya meliputi larangan riba atau bunga dan investasi pada industri yang haram, serta menekankan pada akad-akad bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah untuk berbagi risiko dan keuntungan secara bersama-sama. Sistem ini juga melarang transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian berlebihan seperti gharar dan spekulasi. Prinsip-prinsip utama dalam konsep keuangan syariah yaitu yang pertama, larangan riba atau bunga. Riba adalah tambahan dari pinjaman yang dianggap tidak etis dan diharamkan dalam Islam, sehingga sistem keuangan syariah menghindarinya. Yang kedua, transaksi keuangan tidak boleh mengandung spekulasi, penipuan, atau ketidakpastian yang berlebihan. Yang ketiga, larangan investasi pada industri yang bertentangan dengan syariah. Sistem ini melarang pendanaan atau investasi pada industri yang dianggap haram, seperti alkohol, tembakau, atau perjudian. Yang keempat, keterlibatan risiko bersama atau profit dan loss sharing. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi investasi atau pembiayaan harus berbagi risiko dan keuntungan bersama-sama, tidak hanya satu pihak yang menanggung beban. Itu saja yang bisa sampaikan. Saya alihkan ke rekan saya selanjutnya untuk melanjutkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis lembaga keuangan syariah di Indonesia. Lembaga keuangan syariah di Indonesia secara umum terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Keduanya beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang menghindari riba atau bunga, gharar atau ketidakjelasan, dan maisir atau perjudian, serta berlandaskan pada konsep bagi hasil, jual beli, dan sewa menyewa. Nah, lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Produknya meliputi tabungan, deposito, dan pembiayaan yang menggunakan akad-akad perjanjian syariah. Adapun jenis-jenisnya meliputi yaitu yang pertama, Bank Umum Syariah atau BUS. Bank yang berdiri sendiri dan beroperasi penuh dengan prinsip syariah. Nah, adapun contohnya yaitu Bank Syariah Indonesia atau BSI dan Bank Muamalat. Nah, yang kedua yaitu Unit Usaha Syariah atau UUS. Unit atau divisi syariah yang dibentuk oleh bank konvensional untuk menyediakan layanan perbankan syariah. Nah, kemudian yang ketiga yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. Bank yang fokus pada layanan pembiayaan dan penghimpunan dana dari masyarakat kecil, terutama UMKM, tanpa memberikan jasa lalu lintas pembayaran seperti clearing. Nah, kemudian lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank syariah menyediakan layanan keuangan di luar perbankan, tetapi tetap memenuhi prinsip syariah. Nah, jenis-jenisnya yaitu meliputi yang pertama, asuransi syariah atau takaful. Asuransi yang beroperasi dengan prinsip tolong-menolong atau ta'awun, di mana peserta saling menanggung risiko dan memberikan kontribusi dana atau tawarru untuk membantu peserta lain yang terkena musibah. Yang kedua yaitu Pegadaian Syariah, lembaga yang menyediakan layanan pembiayaan dengan jaminan barang, di mana biaya yang dikenakan adalah biaya titipan atau pemeliharaan atau buku bunga. Nah, kemudian yang ketiga Pasar Modal Syariah, menawarkan produk investasi yang sesuai dengan prinsip Islam seperti saham syariah dan sukuk atau obligasi syariah. Kemudian yang keempat yaitu Koperasi Syariah, lembaga keuangan mikro yang didasarkan pada prinsip kebersamaan dan bagi hasil berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana untuk anggota.
yang terakhir yaitu Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. Lembaga keuangan mikro yang memiliki dua fungsi, yaitu Baitul Mal atau mengelola dana sosial seperti zakat dan sedekah, dan Baitul Tamwil atau menyediakan pembiayaan produktif untuk usaha mikro. Materi selanjutnya yaitu karakteristik lembaga keuangan syariah di Indonesia. Lembaga keuangan syariah memiliki karakteristik yang membedakannya dari lembaga keuangan konvensional. Nah, ada pun beberapa poin utamanya yaitu yang pertama, prinsip operasional. Nah, prinsip operasional ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu bebas riba. Lembaga keuangan syariah tidak menggunakan sistem bunga dalam transaksi pinjam atau simpanan. Sebagai gantinya, mereka menerapkan sistem bagi hasil atau profit and loss sharing, margin keuntungan atau biaya sewa. Yang kedua yaitu akad sesuai syariah. Semua transaksi diikat dengan perjanjian atau akad sah secara syariah, seperti mudharabah atau bagi hasil, murabahah atau jual beli, atau ijarah atau sewa. Kemudian yang ketiga, larangan gharar dan maisir. Transaksi harus transparan, bebas dari ketidakpastian atau gharar, dan unsur spekulasi atau perjudian atau maisir. Nah, selanjutnya orientasi dan fungsi. Nah, ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu berorientasi pada sektor real. Lembaga keuangan syariah lebih fokus pada pembiayaan kegiatan ekonomi nyata seperti perdagangan, manufaktur, dan pertanian, bukan hanya transaksi keuangan murni. Yang kedua yaitu memiliki fungsi sosial. Selain mencari keuntungan, lembaga ini juga memiliki peran sosial. Dana dari denda keterlambatan pembayaran tidak menjadi pendapatan lembaga, melainkan disalurkan untuk kegiatan amal. Nah, beberapa lembaga juga mengelola dana zakat, infak, dan sedekah. Kemudian pengawasan. Nah, Dewan Pengawas Syariah atau DPS, setiap lembaga keuangan syariah wajib memiliki DPS. Anggota DPS adalah ahli syariah yang bertugas mengawasi dan memastikan seluruh produk layanan dan operasional lembaga sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional atau DSN atau MUI. Nah, materi selanjutnya yaitu perbedaan mendasar antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional, yang mana perbedaannya terletak pada landasan filosofi dan juga operasionalnya. Lembaga keuangan konvensional beroperasi berdasarkan prinsip ekonomi umum, di mana keuntungan merupakan tujuan utama yang dicapai melalui sistem bunga atau riba yang menjadikan hubungan antara bank dan juga nasabah cenderung sebagai debitur dan juga kreditor. Nah, transaksi pinjaman berbunga menjadi sumber pendapatan utama dan nasabah yang menabung akan mendapatkan imbal hasil berupa bunga yang persentasenya telah ditetapkan di awal.